Bab 1366. Ternyata pria yang diselimuti oleh cahaya ilahi itu adalah pemilik istana Tianshan. Tentu saja, ini hanyalah tiruan, bukan tubuh utama dari master istana. Dan lelaki tua kurus itu adalah penyihir tua dari istana Tianshan, yang dikenal berpengetahuan luas tentang masa lalu dan masa kini, dan pandai deduksi, ramalan, dan prediksi, dan teknik deduksinya tak tertandingi di dunia. Pemilik istana Tianshan selalu mementingkan penyihir tua ini. Setiap kali dia menghadapi peristiwa besar atau perlu membuat keputusan besar, dia akan meminta penyihir tua ini untuk menyimpulkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Palace Master menatap lubang yang dalam di tengah istana sejenak, dan bertanya dengan suara keras. Suaranya memiliki ritme yang luar biasa, sepertinya terintegrasi sepenuhnya dengan dunia ini, bergema di lautan jiwa semua orang. Para petinggi makam Tianyu menjadi pucat karena ngeri, dan mereka bahkan lebih kagum pada penguasa istana. Laporkan ke Master Asgard, masalahnya seperti ini. Penatua Sing dari makam Tianyu maju selangkah, dan dengan hati-hati menjelaskan apa yang terjadi secara mendetail, dengan sikap yang sangat hormat. Meskipun dia adalah penatua tertinggi makam Tianyu, dia dianggap sebagai master yang relatif terkenal di Donghuang, tetapi dibandingkan dengan master istana-istana Tianshan, dia tidak layak disebut, dan hanya dapat dianggap sebagai peran kecil. Penyihir, kamu bisa menyimpulkannya. Setelah mendengarkan tuan istana, dia memandangi penyihir tua itu. Oke, penyihir tua itu mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah altar terbang keluar dan mendarat di depannya. Di altar ditempatkan cangkang kura-kura, koin tembaga, kertas jimat, garis merah dan alat deduksi umum lainnya. Penyihir tua mengeluarkan sebatang dupa lain yang mengeluarkan aroma aneh, menyalakannya, memasukkannya ke dalam mangkuk nasi, dan kemudian mengulurkan jarinya. Beberapa lembar kertas jimat kuning terbang dan menyala secara spontan tertiup angin, melepaskan rune misterius, satu persatu, terbang menuju lubang yang dalam itu. Kembali ke masa lalu, penyihir tua itu mengucapkan mantra yang sulit, dan tiba-tiba berteriak. Berdengung, ruang dan waktu di lubang yang dalam itu tiba-tiba menyadari perubahan, dan itu terus-menerus terdistorsi. Kemudian, semua orang melihat altar teleportasi tiba-tiba muncul, menutupi lubang yang dalam. Kirim altar, semua orang terkejut. Altar teleportasi ini persis seperti altar teleportasi yang mengarah ke benua alam Changhuang. Gemuruh, tiba-tiba, 5 pedang panjang dengan lampu pedang yang mengepul muncul di sekitar altar, dan mereka mulai menggali tanah di sekitar altar. Setelah beberapa saat, tanah di sekitar dan di dasar altar benar-benar dilubangi. Kemudian, sebuah tangan besar muncul, mengangkat altar dan meninggalkan posisi semula. Seni memutar balik waktu. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Anda tahu, altar teleportasi ini menghilang setengah bulan yang lalu. Penyihir tua ini benar-benar dapat mereproduksi pemandangan setengah bulan yang lalu di depan matanya. Metode ini sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa benua Hongmeng adalah dunia yang maju, dan hukum jalan langit dan bumi sangat maju. Apa yang disebut Dao Surga tidak dapat dilihat. Jika Anda ingin menyimpulkan apa yang terjadi di benua Hongmeng, itu jauh lebih sulit daripada menyimpulkan hal-hal di dunia tingkat rendah itu. Ini menunjukkan bahwa keterampilan deduksi penyihir tua ini memang layak. Siapa itu? Tunjukkan padaku. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak, menunjuk ke tangan besar yang memegang altar, menggulirkan rune ke arah tangan besar itu. Kemudian, semua orang melihat bahwa sebuah lengan perlahan muncul, lalu bahu perlahan muncul. Dan kemudian sebagian kecil tubuh yang terhubung ke bahu mulai muncul. Semua orang menatap tajam, ingin melihat siapa yang mengambil altar teleportasi. Orang yang mengambil altar teleportasi akan muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, Ye Yunfei sudah datang ke pegunungan yang megah. Markas besar faksi Ziwei ada di pegunungan ini. Ye Yunfei memindahkan semua orang ke Menara Pantom, lalu berjalan keluar dari kapal terbang hijau, berdiri di langit jauh, dan melihat ke arah faksi Ziwei. Perasaan akrab datang ke hatiku. Segala macam kenangan tentang Sekte Ziwei muncul kembali di benaknya. Sekte Ziwei terletak di dalam perbatasan kerajaan Yan Desolate Timur di benua Hongmeng. Awalnya, ini adalah agama besar kuno dengan sejarah panjang. Di zaman kuno, pernah menjadi 3 agama super kuno teratas di benua Hongmeng. Sekte Ziwei pada masa itu memandang rendah seluruh benua Hongmeng, dan kekuatannya mengguncang dunia. Sangat disayangkan bahwa dengan berlalunya waktu, Sekte Ziwei mulai menurun secara bertahap, dan sekarang telah menjadi sekte lokal kecil.
Sekte Ziwei saat ini adalah salah satu dari 3 sekte utama di negara bagian Yan. Dari sekte kuno super kuno yang berada di antara 3 teratas di daratan, hingga sekte yang kini telah menurun dan menjadi negara kecil di Wastelen Timur, perbedaan statusnya hanya 1.000-8.000 mil. Saat itu, guru membawa saya ke sekte Ziwei dan langsung menjadi kakak senior dari sekte Ziwei, dan memberi saya tugas untuk bekerja keras untuk merevitalisasi sekte Ziwei. Untungnya, saya tidak memenuhi kepercayaan guru, dan akhirnya membiarkan saya sekte Ziwei sekali lagi menjadi salah satu kekuatan paling kuat di benua Hongmeng, bahkan mengguncang 3.000 dunia. Ye Yunfei melihat ke markas sekte Ziwei di kejauhan, berpikir sendiri. Dalam kehidupan saya sebelumnya, setelah guru membawa saya kembali ke sekte Ziwei, dia hanya tinggal di markas selama setahun, mengawasi kultivasi sutra 9 matahari saya. Setahun kemudian, sang master pergi, mengatakan bahwa dia akan menyelidiki misteri kuno benua Hongmeng, pertempuran untuk menghancurkan dunia. Akibatnya, saya tidak pernah kembali, dan tidak pernah melihat guru lagi. Petik 2. Ye Yunfei mengingat segala macam hal tentang Zisheng Zhenjun. Setelah saya menjadi kaisar surga, saya menghabiskan banyak waktu mencari tuanku. Untuk menemukan tuanku, saya pernah melakukan penyelidikan dan penelitian mendalam tentang perang menghancurkan dunia, tetapi saya tidak dapat menemukannya, keberadaan guru. Petik 2. Ye Yunfei menghela nafas pelan di dalam hatinya. Saya harap guru masih berada di markas sekte Ziwei. Saya memiliki terlalu banyak hal yang ingin saya tanyakan kepadanya. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke kedalaman markas faksi Ziwei, dan berkata pada dirinya sendiri. Tapi, jauh di lubuk hatinya, Ye Yunfei tahu bahwa jika dihitung menurut waktu kehidupan sebelumnya, saat ini, Zisheng Zhenjun sudah kiri. Oke, ayo masuk. Langkah pertama adalah menjadi kakak dari sekte Ziwei. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan berjalan menuju markas faksi Ziwei. Namun, pada saat ini, tidak, Ye Yunfei, seseorang sedang menyimpulkanmu. Petik 2. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Seharusnya seseorang dari istana Tianshan atau makam Tianyu. Petik 2. Ye Yunfei berspekulasi bahwa sekarang hanya 2 kekuatan ini di benua Hongmeng yang dapat menyimpulkan diri mereka sendiri. Segera memasuki menara Dao Surgawi, dan saya akan menahan nafas menara Dao Surgawi untuk memblokir deduksi dari dunia luar. Orang tua itu berkata, oke. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, langsung pergi ke pagoda Dao Surgawi, duduk bersila, dan kemudian melakukan teknik rahasia yang cerdas untuk mencegah orang lain menyimpulkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga mengeluarkan penutup langit, mengaktifkannya secara langsung, dan menggantungnya di atas kepalanya. Setelah datang ke benua Hongmeng, Ye Yunfei menemukan bahwa kanopi ini juga efektif di benua Hongmeng. Ye Yunfei mengerti bahwa kanopi ini harus menjadi senjata ajaib dari dunia tingkat tinggi. Segera, aura misterius muncul, menyelimuti tubuh Ye Yunfei. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga menahan aura pagoda Tiandao, mengisolasi persepsi dunia luar. Bab 1367. Saat ini, di Istana Hutan Purba, penyihir tua Istana Tianshan melakukan yang terbaik untuk melakukan seni pembalikan waktu. Saat penyihir tua merapal mantra, sosok ilusi secara bertahap muncul, dari ilusi menjadi padat, dari kabur menjadi jelas. Mata semua orang tertuju pada sosok yang memegang altar. Saat ini, sosok yang semakin jelas dan semakin jelas tiba-tiba berubah, berputar dan beriak, menjadi semakin kabur. Tunjukkan padaku. Kulit penyihir tua itu berubah, dan mantra yang dia nyanyikan menjadi lebih tajam, dan segel aneh terbentuk di tangannya. Di altar di depannya, alat yang digunakan untuk menyimpulkan ramalan juga mulai bergetar. Semua orang dapat melihat bahwa deduksi penyihir tua telah menemui perlawanan. Pada saat ini, di dalam pagoda Dao Surgawi, orang itu sepertinya tidak menyerah. Kata lelaki tua itu, karena itu masalahnya, biarkan dia melihat betapa bagusnya dia. Pria tua itu mencibir. Suara itu jatuh. Menara Dao Surgawi bergetar hebat, melepaskan rune misterius yang tak terlihat, seperti tombak kecil, merembes ke ruang dan waktu di sekitarnya, bergegas menuju kejauhan. Dengan pemikiran, Ye Yunfei juga menggunakan teknik rahasia yang dirancang khusus untuk menangani deduksi jejak sisa jiwa Kaisar Surga muncul di lautan jiwa, meledak dengan kekuatan jiwa yang melonjak, berubah menjadi baju besi yang tak terlihat, membungkus tubuh dengan erat.
Saat berikutnya, di istana hutan purba, penyihir tua itu gemetar hebat seolah disambar petir, memuntahkan beberapa teguk darah, lalu tubuhnya lemas, dan dia pingsan di tanah, tak sadarkan diri. Pagoda Tiandao adalah senjata ajaib kaisar besar kehancuran kuno, dan Ye Yunfei juga memiliki aura kaisar langit di tubuhnya. Penyihir tua ini setara dengan menyimpulkan dua kaisar langit pada saat yang sama, dan dia tidak tahan dengan reaksi. Penyihir tua, dua master dari istana Tianshan bergegas membantu penyihir tua itu. Wajah yang lain juga berubah drastis. Tampaknya orang yang ingin disimpulkan oleh penyihir tua itu sangat kuat. Sebelumnya, kupikir Ye Yunfei dari alam Changhuang yang datang, tapi yang diandalkan Ye Yunfei hanyalah energi asli dari alam Changhuang, dan miliknya wilayahnya sendiri sangat kuat. Lemah. Pemilik istana Tianshan menunjukkan keraguan. Sebenarnya, sejak awal, dia sudah mencurigai Ye Yunfei. Tapi sekarang dia sedikit curiga lagi. Tidak, Ye Yunfei memiliki pagoda Dao Surgawi di tubuhnya. Jika deduksi penyihir tua itu dibalas oleh menara Dao Surgawi, itu juga mungkin. Pemilik istana segera memikirkan hal ini. Mungkin Ye Yunfei, atau mungkin bukan dia. Master Asgard mengerutkan kening. Lupakan saja, aku akan pergi dan melihat apakah Ye Yunfei berada di alam Changhuang sekarang. Jika dia masih di alam Changhuang, maka itu bukan dia. Jika dia tidak berada di alam Changhuang, maka ambillah altar teleportasi dan hancurkan ke dalamnya. Dia pasti orang yang membunuh orang di kota Tianli. Tuan istana berpikir sendiri. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya, menggulung penyihir tua yang tertegun itu, berbalik dan melangkah keluar, dan menghilang tanpa jejak. Terus kirim orang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Suara Master Asgard kembali. Ya, semua orang di istana menjawab dengan cepat. Haha, orang yang menyimpulkan kita tampaknya telah diserang balik. Sekarang, dia tahu betapa kuatnya itu. Kami sekarang bersembunyi di Pagoda Tiandao, yang merupakan senjata ajaib dari Kaisar kuno yang sunyi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Kaisar besar begitu mudah disimpulkan? Di masa lalu, alasan mengapa Pagoda Tiandao melepaskan nafas, sehingga yang disebut ahli deduksi dapat menyimpulkannya, adalah karena niat saya. Nyatanya, hanya mereka yang berdiri di puncak dunia deduksi dan benar-benar mahir dalam seni deduksi yang memenuhi syarat untuk menyimpulkan Kaisar Surga. Kata Hun Lao. Ye Yunfei tersenyum ringan, lalu meninggalkan Pagoda Tiandao dan berjalan menuju markas Sekte Ziwei. Berhenti, ini adalah markas besar faksi Ziwei, tidak ada orang luar yang boleh masuk tanpa izin. Saat Ye Yunfei berjalan di luar gerbang gunung Sekte Ziwei, dia dihentikan oleh para murid yang menjaga gerbang. Ada total 6 murid yang menjaga di sini. Silakan pergi dan beritahu Guru Liu dan Tetua Agung yang ingin saya temui mereka dan mendiskusikan masalah. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Sombong, bagaimana Anda bisa melihat kepala sekte dan sesepuh agung secepat yang Anda mau? Gulungan. Petik 2. Keenam murid penjaga gerbang melihat bahwa Ye Yunfei hanyalah seorang anak dari generasi muda, paling banyak berusia sekitar 20 tahun, dan biasa saja, tetapi dia membuka mulutnya untuk melihat kepala dan yang lebih tua. Bagaimana mereka bisa setuju? Kepala dan yang lebih tua, berwarna ungu, bahkan murid biasa dari Sekte Ziwei, eksekutif inti dari Sekte Wei, tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat mereka, apalagi orang asing dari luar. Aku akan masuk dan menemui mereka sendiri. Petik 2. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan berjalan ke gerbang gunung dalam satu langkah. Tidak, anak itu masuk, hentikan dia dengan cepat. Petik 2. Anak ini sangat pengecut, dia berani menerobos masuk ke Sekte Ziwei kita, tangkap dia, pukul dia lebih dulu. Keenam murid penjaga terkejut, dan buru-buru mengejar Ye Yunfei. Tapi Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan menjangkau jarak yang jauh dalam 1 langkah. Bagaimana mereka bisa mengejar? Cepat dan kirimkan suar sinyal dan beritahu Balai Penegakan Hukum. Petik 2. Ini situasi yang mengerikan. Kami gagal menghentikan anak ini. Ketika sekte tingkat tinggi menyalahkan kami akan dihukum. Keenam, penjaga gerbang panik, dan salah satunya mengeluarkan suar sinyal, langsung diaktifkan. Boom, suar terang meledak tinggi di langit. Seseorang dengan paksa masuk ke gerbang gunung markas besar faksi Ziwei kami. Di dalam markas, semua orang di faksi Ziwei mengerti arti dari suar sinyal.
Cepat hentikan dia, anak itu yang masuk tanpa izin di gerbang gunung. Asal-usul anak ini tidak diketahui, sangat mencurigakan, cepat tangkap dia. Keenam murid penjaga gerbang mengejar Ye Yunfei dengan sekuat tenaga, sambil berteriak. Dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Berhenti, masuk tanpa izin ke tempat penting Sekte Ziwei kita adalah kejahatan yang tak termaafkan. Ikat saja. Namun, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, berteleportasi terus-menerus, mencapai kecepatan ekstrim. Murid-murid Sekte Ziwei ini bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Yunfei. Kemudian, beberapa diaken dan tetua biasa dari Sekte Ziwei juga terkejut, dan dengan marah, mereka bergabung dengan barisan mengepung Ye Yunfei. Sebagian besar diaken dan tetua biasa dari Sekte Ziwei berada di alam transformasi Dao, dan tidak mungkin untuk mengejar Ye Yunfei. Dari mana anak ini berasal? Gerakannya terlalu licin. Para diaken dan tetua biasa itu meraung dengan marah. Boom! Ye Yunfei mengamuk dan secara tidak sengaja memicu formasi, dan tirai cahaya formasi muncul, menutupi Ye Yunfei. Oke, anak ini terjebak oleh formasi. Formasi ini diturunkan dari zaman kuno, dan dikatakan sangat kuat. Aku tidak menyangka akan dipicu oleh anak ini. Haha, daerah itu di mana formasi ini berada adalah faksi Ziwei kami. Biasanya kami tidak berani melangkah ke area terlarang. Tapi anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan tebal bumi, dan dia benar-benar menerobos masuk. Itu membuat kami bekerja keras, dan setelah mengejarnya begitu lama, dia harus dihukum berat. Beritahu dia bahwa dia menyesalinya. Melihat ini, mereka yang mengejar Ye Yunfei bertepuk tangan. Formasi belaka tidak bisa menjebakku. Ye Yunfei menoleh dan tersenyum, lalu berjalan keluar dari jangkauan yang ditutupi oleh formasi dalam satu langkah, dan terus berjalan jauh ke dalam markas. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa formasi kuno ini sangat kuat? Mungkinkah legenda itu salah? Orang-orang di belakang itu tercengang. Mengejar? Aku tidak bisa membiarkan anak ini masuk lagi. Di depannya adalah puncak bambu ungu, tempat Master Sekte mundur dan membersihkan dirinya sendiri. Teriak seorang diaken. Jadi orang-orang dari Sekte Ziwei ini menunjukkan gerakan mereka satu demi satu, dan terus mengejar Ye Yunfei. Bab 1368. Tiba-tiba, di puncak yang ditutupi hutan bambu ungu di depannya, aura menakutkan meletus seperti lautan luas, dan kemudian sesosok melangkah ke udara, menatap Ye Yunfei, tidak marah dan agung. Itu Tuan Liu. Mereka yang mengejar Ye Yunfei di belakang terkejut. Mereka hanya takut Ye Yunfei akan mengganggu kepala sekte dan menyebabkan hukuman, tetapi mereka tidak menyangka akan mengganggu kepala sekte pada akhirnya. Sai, 6 pria tua muncul entah dari mana dan berdiri di samping kepala. 6 tetua agung juga ada di sini. Semua orang terkejut. Kepala dan 6 tetua adalah eksekutif inti paling kuat dari Sekte Ziwei, dan tidak terduga bahwa mereka semua telah muncul sekarang. Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke markas faksi Ziwei kami tanpa izin? Petik 2. Kepala sekolah Liu memandang Ye Yunfei dari atas ke bawah dan bertanya. Seorang anak dari generasi muda berani langsung ke markas fraksi Ziwei, mungkin dia memiliki latar belakang yang besar, jadi kepala Liu ingin mengetahui asal-usul Ye Yunfei sebelum membuat rencana. Selain itu, dia merasakan adegan Ye Yunfei dikejar oleh semua orang barusan, dan dia sangat terkejut dengan kelincahan Ye Yunfei. Boom! Tuan Liu dan ke-6 tetua semuanya melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakannya ke arah Ye Yunfei. Masih sama seperti sebelumnya, Ye Yunfei berhenti, dengan ekspresi tenang di wajahnya, menaksir Master Sekte Liu dan ke-6 tetua, dan tersenyum tipis. Nak, Tuan Liu menanyakan sesuatu padamu. Seorang lelaki tua dengan janggut dan kepala macan tutul dan mata memelototi Ye Yunfei. Aku di sini untuk bergabung dengan faksi Ziwei. Ye Yunfei tersenyum. Bergabung dengan faksi Ziwei. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang terkejut. Sekte Ziwei kami merekrut murid setiap 5 tahun. Kali berikutnya kami merekrut murid adalah 1 tahun kemudian. Kami tidak merekrut sekarang, kata seorang tetua yang tinggi dan kurus. Aku di sini bukan untuk menjadi murid biasa. Posisi kakak senior seharusnya masih kosong. Aku di sini khusus untuk menjadi kakak senior, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang membeku di sana, mengira mereka salah dengar.
Posisi kakak senior fraksi Ziwei memang masih kosong, dan sudah bertahun-tahun kosong. Karena Sekte Ziwei sangat berhati-hati dalam memilih kandidat master, tidak ada murid Sekte Ziwei yang mampu memegang posisi ini. Sekarang ada anak laki-laki aneh dari luar yang membuka mulutnya untuk menjadi kakak senior dari Sekte Ziwei. Ini hanyalah sebuah lelucon. Omong kosong. Hanya murid dari Sekte Ziwei kami yang memenuhi syarat untuk menjadi senior-senior, dan Anda bukan murid dari Sekte Ziwei kami. Petik 2. Penatua dengan kepala macan tutul dan mata cincin sangat marah. Kepala Liu dan 5 tetua lainnya juga menunjukkan kemarahan di wajah mereka, percaya bahwa Ye Yunfei ada di sini untuk membuat masalah. Tuan Liu, percayalah, saya adalah kandidat terbaik untuk posisi kakak senior dari Sekte Ziwei. Saya akan memimpin Sekte Ziwei di jalan menuju revitalisasi, dan suatu hari, Sekte Ziwei akan bangkit kembali dan memulihkan mantannya, menjadi kekuatan besar di benua ini. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Kamu, ekspresi kepala Liu dan tetua ke-6 berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Para eksekutif senior dari faksi Ziwei ini memang sangat ingin merevitalisasi faksi Ziwei, dan menganggap tujuan ini sebagai tujuan pengembangan tertinggi dari faksi Ziwei. Tapi faksi Ziwei takut mempublikasikan tujuan pembangunan ini. Kekuatan faksi Ziwei saat ini terlalu lemah, dan tidak mudah untuk bangkit kembali. Jika tujuan seperti ini dikatakan, itu hanya akan membuat orang luar tertawa. Tanpa diduga, Ye Yunfei berteriak sekarang, "Anak muda, jangan bicara omong kosong. Kamu hanya di Dao Saping Realm. Bagaimana kamu bisa memimpin faksi Ziwei kita untuk bangkit kembali?" Petik 2. Tuan Liu berkata dengan cemberut. Purple Mansion memiliki 6 tingkat, tingkat pertama di Dantian, tingkat kedua di ekor naga, tingkat ketiga di punggung naga, tingkat keempat di leher naga, tingkat kelima di Niwan Istana, dan tingkat ke-6 ada di Istana Surgawi. Bagaimana mengolah 6 tingkat, penanaman pikiran internal, penanaman ki internal, penanaman bentuk eksternal, energi spiritual di dunia, banyak atribut. Ye Yunfei tiba-tiba melafalkan tulisan aneh dengan lembut. Para tetua, diaken, dan murid biasa itu bingung dan tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Yunfei. Sifu mantra. Tapi setelah mendengar ini, ekspresi kepala Liu dan tetua ke-6 berubah dengan liar, dan mereka menatap Ye Yunfei dengan ekspresi tidak percaya. Di zaman kuno, Sekte Ziwei adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua Hongmeng, dan memiliki banyak warisan keterampilan yang sangat cemerlang, salah satu latihan lanjutan paling terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu dari generasi mana, Sifu mantra telah hilang. Hanya beberapa kitab suci pertama yang tersisa, terukir di kuil leluhur Sekte Ziwei. Dan kitab suci yang baru saja dibaca Ye Yunfei adalah beberapa baris pertama dari manual Rumah Ungu. Dan yang paling mengejutkan kepala Liu dan ke-6 tetua adalah bahwa kitab suci yang dibacakan oleh Ye Yunfei memiliki satu kalimat lebih banyak daripada kitab suci yang terukir di kuil leluhur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu kitab suci ini? Petik 2. Kepala sekolah Liu dan ke-6 tetua tidak dapat mempercayainya. Anak muda, bagaimana kamu tahu kitab suci ini? Kepala Liu menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang di hatinya, dan bertanya. Saya di sini untuk menjadi kakak dari Sekte Ziwei. Tentu saja saya tahu kitab suci ini. Saya tahu banyak hal tentang Sekte Ziwei. Guru, sekarang saya akan pergi ke kuil leluhur untuk membangkitkan dekrit yang ditinggalkan oleh leluhur, tuan di kuil leluhur. Ziwei ada kata terakhir dari Paizu, jika ada murid yang bisa membangkitkan dekrit, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi kakak dari semua murid. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan senyum tipis. Kamu bahkan tahu keputusan itu. Kepala Liu dan ke-6 tetua terkejut lagi. Nak, katakan padaku, faksi mana yang kamu kirim ke sini? Mengapa kamu tahu begitu banyak tentang faksi Ziwei kami? Apakah menurutmu faksi Ziwei kami adalah agen yang menyamar, merencanakan kejahatan? Petik 2. Tiba-tiba, kepala macan tutul dan menarik perhatian penatua mengambil langkah maju dan melepaskan tekanan energi yang mengepul, seperti tsunami, untuk menekan Ye Yunfei. Tetua ini adalah master dari Destiny Realm. Menghadapi paksaan energi yang menakutkan, Ye Yunfei hanya mundur selangkah, dan kemudian menstabilkan sosoknya, seolah-olah dia tidak merasa banyak. Pada saat yang sama, Ye Yunfei membacakan beberapa kitab suci lagi. Kepala Liu dan ke-6 tetua tiba-tiba gemetar saat mendengarnya.
Meskipun mereka belum pernah mendengar kitab suci ini sebelumnya, mereka yakin bahwa ini pasti kitab suci dalam mantra Shifu. Jika anak aneh di depannya ini adalah mata-mata yang dikirim oleh pasukan lain, bagaimana dia bisa tahu lebih banyak tentang kitab suci Istana Ungu daripada mereka? Pemimpin Sekte Liu, apa yang harus kita lakukan? Keenam tetua semua memandang pemimpin sekte, dan bertanya melalui transmisi suara. Bawa dia ke kuil leluhur. Apapun yang terjadi, kita harus belajar lebih banyak tentang kitab suci rumah ungu darinya. Jawab Liu Zhangmen. Ya, keenam tetua semua mengangguk. Anak muda, kami akan membawamu ke kuil leluhur sekarang. Kepala Liu menatap Ye Yunfei dan berkata, semua orang, pergi. Kepala Liu melambai pada yang lain dan berkata, Sai, pemimpin Sekte Liu dan 6 tetua semua naik ke udara, menuju ke kedalaman markas Sekte Ziwei. Kakak dari faksi Wei Zi, aku yakin. Ye Yunfei tersenyum tipis, berjalan dengan langkah besar, dan mengikuti di belakang. Bab 1369. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman markas faksi Ziwei, di lembah terpencil, di depan sebuah kuil kuno. Lembah ini adalah area terlarang mutlak untuk Sekte Ziwei dari luar ke dalam, ada total lebih dari selusin formasi. Biasanya hanya kepala sekte dan 6 tetua yang memenuhi syarat untuk melangkah ke sini. Ada 4 karakter besar yang terukir di plakat pintu kuil kuno, kuil leluhur Ziwei. Ayo masuk. Kepala Liu memimpin dan berjalan ke kuil leluhur. Saya melihat ada 3 arca duduk bersila yang diabadikan di aula atas candi leluhur, yang sudah menguning oleh kemenyan, dan warna aslinya tidak terlihat jelas. Ada banyak tablet spiritual yang ditempatkan di aula samping di kedua sisi candi. Kuil dinyalakan dengan dupa yang tidak padam selama 100 tahun, dan kembang api masih ada, yang membuat kuil memiliki rasa misteri yang kabur. Lihat leluhur Ziwei dan semua leluhur. Memasuki kuil, kepala Liu dan 6 tetua semuanya menjadi hormat dan memberi penghormatan secara serempak. Ye Yunfei juga memberi hormat. Anak muda, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini. Kepala Liu berkata kepada Ye Yunfei setelah menyelesaikan kunjungannya. Tidak perlu memperkenalkan, saya tahu ketiga leluhur Ziwei. Yang di tengah adalah pendiri Sekte Ziwei. Dia dikenal sebagai Kaisar Agung Ziwei. Dia mendirikan Sekte Ziwei di zaman prasejarah kuno. Yang ada di kiri adalah pendiri Sekte Ziwei. Murid langsung Zihong, kepala kedua Sekte Ziwei. Yang di kanan adalah kepala ketiga Sekte Ziwei, leluhur Sitian. Selain ketiga leluhur ini, adalah semua tablet roh yang dipegang adalah kartu roh dari para pemimpin masa lalu Sekte Ziwei dan tetua yang hebat. Kata Ye Yunfei, bagaimana kamu tahu? Kepala sekolah Liu dan ke-6 tetua sekali lagi terkejut. Karena kuil leluhur ini adalah tempat terlarang paling suci dari Sekte Ziwei, selama ini hanya pemimpin sekte dan beberapa tetua yang memenuhi syarat untuk masuk dan mengetahui situasi di dalam kuil. Bahkan tetua dan diaken biasa di faksi tidak tahu apa yang terjadi di kuil leluhur ini. Sekarang, seorang bocah aneh dari luar mengetahuinya dengan sangat jelas, seperti harta karun. Pada saat ini, Tuan Patriark, Ye Yunfei tiba-tiba berjalan ke 3 patung yang diabadikan di kuil leluhur, membungkuk ke patung di tengah, dan berkata dengan lembut. Bocah ini benar-benar ingin membangkitkan dekrit Patriark. Kepala Liu dan ke-6 tetua tercengang melihat tindakan Ye Yunfei. Booming. Pada saat Ye Yunfei membungkuk, patung di tengah tiba-tiba bergetar hebat, meledak dengan cahaya ilahi, yang tidak hanya menerangi bagian dalam kuil leluhur, tetapi juga menembus kuil leluhur, menerangi sebuah ruangan besar, luas langit, itu terlihat jelas ribuan mil jauhnya. Kemudian, sehelai kain kuning yang tergantung di patung itu perlahan melayang, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Paksaan energi yang sangat besar dilepaskan dari kain kuning, seperti deru hembusan angin, seperti kuda yang berlari kencang, yang membuat tanah tempat faksi Ziwei berada bergetar, dan ditransmisikan ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, langit di atas sebidang tanah ini dipenuhi aura Seon yang menakutkan, bergulung dan bergelombang seperti tsunami. Apa yang terjadi? Dengan markas besar faksi Ziwei sebagai pusatnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli apakah mereka manusia atau binatang, ketakutan, kaki dan kaki mereka lemah, dan mereka tidak berani bergerak. Banyak makhluk yang terbang di ketinggian terguncang seperti pangsit, jatuh dengan suara berderak, dan jatuh tertelungkup dengan malu. Dekrit yang ditinggalkan oleh Patriark benar-benar telah dibangkitkan. Kepala Liu dan ke-6 tetua benar-benar tercengang, sangat terkejut. Delay, ini adalah
prestise kaisar yang ditinggalkan oleh patriark pendiri Ziwei yang agung. Kepala sekolah Liu melihat ke kain kuning dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepotong kain kuning ini telah digantung di sini selama bertahun-tahun tanpa gerakan. Tanpa diduga, ia terbangun hari ini. Tuan, hentikan dia dengan cepat. Begitu penglihatan seperti ini ditemukan oleh orang luar, mereka pasti akan berpikir bahwa sekte Ziwei kita memiliki harta karun di dunia ini, yang akan menyebabkan masalah. Tiba-tiba, seorang tetua sepertinya mengingat sesuatu, dan panik, kata pintu. Anak muda, berhentilah dengan cepat. Biarkan dekrit patriark kembali tenang. Mendengar kata-kata itu, ketua sekte kepala dan 5 tetua lainnya juga langsung sadar. Anda tahu, semua orang di benua Hongmeng tahu bahwa sekte Ziwei memiliki masa lalu yang gemilang, dan pendiri generasi pertama bahkan seorang kaisar surgawi. Meskipun sekte Ziwei telah menurun sekarang, mungkin ada beberapa warisan berharga yang tersisa dari zaman kuno. Sebuah ortodoksi agung yang pernah melahirkan seorang kaisar surgawi, sesuatu yang telah diwariskan begitu saja, mungkin tak ternilai harganya. Bahkan, banyak orang percaya bahwa sekte Ziwei mungkin menyembunyikan latihan tingkat kaisar atau harta karun kaisar yang ditinggalkan oleh kaisar Ziwei. Oleh karena itu, selalu ada banyak kekuatan yang menatap faksi Ziwei. Di masa lalu, beberapa orang dari kekuatan besar membobol markas sekte Ziwei secara terbuka dan melakukan pencarian penggalian. Kepala Liu dan 6 tetua agung tersadar saat ini, mengetahui bahwa begitu visi kuil leluhur menyebar, sekte Ziwei akan berada dalam masalah besar. Ye Yunfei memberi penghormatan pada kain kuning itu lagi. Kain kuning itu sedikit bergetar, lalu segera kembali tenang, dan digantung di patung kaisar Ziwei lagi. Semua pemaksaan cahaya dan energi ilahi menghilang. Anak muda, kamu benar-benar dapat membangkitkan dekrit yang ditinggalkan oleh patriark. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Kepala Liu dan ke-6 tetua mengelilingi Ye Yunfei, memandangnya seperti monster. Kurasa aku bisa menjadi kakak senior dari sekte Ziwei sekarang. Ye Yunfei tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya. Ini, kepala Liu dan tetua ke-6 tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana menjawab. Bagaimana mungkin anak laki-laki asing dari luar diizinkan menjadi kakak laki-laki dari sekte Ziwei? Ini adalah kata terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur sekte Ziwei. Jika Anda dapat membangkitkan dekrit ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior dari semua murid. Anda tidak berpikir untuk melanggar kata terakhir dari leluhur. Petik 2. Ye, kata Yunfei. Tapi, anak muda, kamu bukan murid dari sekte Ziwei kami. Kata seorang penatua, setelah aku menjadi kakak senior, aku akan sepenuhnya memahami mantra Shifu di masa depan. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Apa, anak muda, bisakah kamu memahami sutra lengkap dari rumah ungu? Bagaimana mungkin? Petik 2. Kepala Liu dan ke-6 tetua gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Ye Yunfei. Tidak ada yang mustahil. Saya dapat membangkitkan dekrit yang ditinggalkan oleh patriark. Kemudian, tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami mantra Shifu. Saya percaya Anda semua tahu bahwa mantra Shifu disembunyikan di ruangan ini di kuil leluhur, menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk menyadarinya. Ye Yunfei tertawa. Iya, leluhur sekte Ziwei kami telah meninggalkan kata-kata terakhir mereka, dan mantra Shifu memang tersembunyi di kuil leluhur ini, tetapi setiap kepala sekte Ziwei kami, termasuk saya, telah menghabiskan banyak waktu. Tidak peduli berapa banyak telaten upaya yang telah saya habiskan di kuil leluhur ini, saya tidak dapat menemukan mantra Shifu. Namun, ini adalah rahasia utama sekte Ziwei kami, anak muda. Bagaimana Anda mengetahuinya? Petik 2. Liu kepala sekolah bertanya dengan gemetar. Dia merasa bahwa semua rahasia faksi Ziwei sepertinya diketahui oleh pemuda aneh di depannya ini. Ye Yunfei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tidak lagi berbicara. Kepala Liu dan 6 tetua agung menggunakan transmisi suara untuk berdiskusi. Oke, anak muda, aku setuju, biarkan kamu menjadi kakak senior sekte Ziwei kami. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, Kepala Liu dan 6 tetua setuju untuk membiarkan Ye Yunfei menjadi kakak senior. Saya akan mengumumkan kepada seluruh faksi sekarang bahwa mulai sekarang, Anda adalah kakak senior dari faksi Ziwei kami. Omong-omong, anak muda, siapa nama Anda? Tanya kepala sekolah Liu. Bab 1370. Nama saya Su Fei, jawab Ye Yunfei, mengambil nama belakang Su Qingluo dan nama depannya sendiri, dan memberinya nama seperti itu.
Tidak lama kemudian, sebuah berita menyebar di faksi Ziwei. Seorang bocah asing bernama Su Fei menjadi kakak laki-laki dari faksi Ziwei. Keputusan ini diumumkan oleh pemimpinnya sendiri. Ada keributan di faksi Ziwei, dan suara oposisi datang dan pergi. Karena, di mata para murid sekte Ziwei, calon master senior hanya dapat dipilih di antara murid-murid sekte Ziwei, dan mereka harus menjadi murid inti dengan bakat luar biasa, kekuatan yang kuat, atau yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte, kakak laki-laki. Murid dari sekte Ziwei dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu murid luar, murid dalam dan murid inti. Seorang murid yang ingin dipromosikan dari murid luar menjadi murid dalam, dan kemudian dari murid dalam menjadi murid inti, tidak tahu berapa banyak kerja keras dan perjuangan yang harus dia lalui. Dan bahkan lebih sulit untuk menjadi kakak senior dari murid inti. Setelah menjadi kakak, dia akan diajar secara pribadi oleh master dan 6 tetua, dan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan keterampilan inti dari sekte Ziwei. Lebih penting lagi, kakak kemungkinan besar akan menjadi master berikutnya. Bisa dibayangkan posisi kakak senior begitu sakral dan menarik di mata semua murid sekte Ziwei. Oleh karena itu, ketika diketahui bahwa orang asing telah menjadi kakak laki-laki, hampir semua orang menentangnya, terutama murid-murid yang luar biasa itu, dan bahkan menentangnya secara terbuka. Dikatakan bahwa anak itu mendobrak faksi Ziwei kita jauh-jauh dari luar gerbang gunung hari itu, dan akhirnya mengejutkan kepala dan ke-6 tetua. Dia sangat kasar dan biadab. Anak laki itu, mengandalkan itu hanya teknik gerakan yang aneh, dan kekuatannya hanya pada tahap awal Dao Saping Realem. Dengan kekuatan seperti itu, jika Anda menangkap banyak murid di sekte dalam, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi kami kakak senior sama sekali. Semua orang berbicara dan tampak sangat tidak mau. Hei, kalian berhenti berdebat. Karena anak itu memiliki cara untuk membujuk kepala dan 6 tetua untuk membiarkannya menjadi kakak laki-laki, dia tentu saja memiliki kelebihan. Percuma saja kalian bertengkar di sini ketika sekte tingkat tinggi memutuskan. Ya, beberapa murid dewasa juga berkata sambil menghela nafas. Menanggapi keraguan yang kuat dari para murid dari sekte Ziwei, Guru Liu dan 6 tetua tidak menanggapi. Sebaliknya, mereka kembali ke kamar rahasia mereka untuk berlatih di pengasingan. Saat ini, Ye Yunfei berada di puncak gunung yang indah di markas, melihat rumah kayu di depannya, dan sebuah gua budidaya, merasa sangat ramah. Karena, di kehidupan sebelumnya, gunung ini milik Ye Yunfei. Yah, disinilah aku berada di benua Hongmeng, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Siapkan beberapa formasi pengumpul roh terlebih dahulu. Ye Yunfei masuk ke gua budidaya dan menyiapkan 3 formasi pengumpul roh. Segera, energi spiritual dari langit dan bumi di dekatnya ditarik, dan mengalir mengalir ke gua Ye Yunfei. Tidak buruk, Ye Yunfei berjalan ke dalam gua, duduk bersila, dan bersiap untuk istirahat sebentar. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yunfei berteleportasi dari alam Changhuang dan datang jauh-jauh ke sekte Ziwei. Sekarang dia berencana untuk memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, penglihatan yang terjadi di kuil leluhur sekte Ziwei menyebar dengan cepat. Pertama, dalam jangkauan negara bagian Yan, hal itu menimbulkan sensasi. Karena aura ilahi dan pemaksaan energi yang dilepaskan oleh kuil leluhur sekte Ziwei pada waktu itu tersebar dalam jarak ribuan mil, gerakan itu terlalu besar. Dan banyak prajurit menyaksikan dan merasakannya sendiri. Mungkinkah sekte Ziwei memiliki harta karun yang besar, yang menyebabkan penglihatan yang mengerikan ini? Seseorang berspekulasi, itu sangat mungkin. Sekte Ziwei adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung. Meskipun sekarang telah menurun, masih ada paku 3 jin di kapal busuk, dan wajar jika harta langka lahir, kata seseorang. Tiba-tiba, banyak kekuatan dan master memandangi faksi Ziwei. Seiring berjalannya waktu, sebuah fenomena terjadi di sekte Ziwei, dan berita bahwa Chongbao mungkin akan lahir menyebar dari kerajaan Yan ke seluruh hutan belantara timur. Pada saat yang sama, di luar tembok batas alam Changhuang, tiba-tiba, sesosok besar datang, memancarkan paksaan energi yang menakutkan, mengguncang kehampaan yang kacau hingga mengaum. Klon Master Istana Tianshan telah tiba lagi. Tuan Istana menatap sepasang mata tajam, menembus ruang dan waktu, melihat ke alam Changhuang, mencari sosok Ye Yunfei. Itu penjahat besar lagi. Di dalam alam Changhuang, di planet terpencil,
seorang gadis kecil tiba-tiba muncul dan melihat keluar dari dinding batas. Dia datang ke sini untukku. Dia ingin melihat apakah tubuhku masih berada di alam Changhuang. Ye Yunfei muncul di samping gadis kecil itu dan berkata sambil mencibir. Pinjamkan energimu pada paman, paman ingin mengisolasi persepsinya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, gadis kecil itu mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei mengambil tangan gadis kecil itu ke tengah planet, membuat beberapa pengaturan, lalu menahan napas, dan duduk bersila. Gadis kecil itu juga duduk bersila di samping Ye Yunfei. Bergemuruh, di bawah desakan gadis kecil dan Ye Yunfei, energi dan hukum asli dari alam Changhuang masuk, dan akhirnya membentuk penghalang di permukaan planet ini. Boom! Segera, penguasa istana melihat planet ini, dan dia merasakan aura Ye Yunfei. Apakah dia tubuh Ye Yunfei, atau tiruannya? Master Asgard melihat sosok Ye Yunfei di dalam planet, tapi dia tidak tahu apakah itu tubuh atau tiruannya. Persis seperti itu, Master Istana berdiri di luar tembok batas, tidak bergerak, menatap planet dengan tenang. Waktu berlalu dengan lambat. Gong mengambil inisiatif untuk menggunakan semua jenis teknik rahasia mata-mata, tetapi dia masih tidak dapat melihat dengan jelas apakah sosok di planet itu adalah tubuh Ye Yunfei atau avatarnya. Karena pesona di permukaan planet ini sangat misterius, menghalangi persepsinya. Ye Yunfei, apakah tubuhmu telah meninggalkan alam Changhuang dan datang ke benua Hongmeng? Tuan Istana tiba-tiba bertanya, suaranya bergemuruh di planet ini, setiap kata seperti petir yang kacau, bergetar langit berbintang bergetar. Namun, Ye Yunfei hanya tersenyum ringan dan tidak menjawab. Kamu Yunfei, kamu sangat misterius. Kamu benar-benar menguasai teknik rahasia semacam ini yang dapat menghalangi persepsiku. Kamu pasti memiliki asal yang lain, dan kamu tidak boleh menjadi makhluk dari alam Changhuang. Kata pemilik istana. Pada akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, penguasa istana diam-diam pergi. Dia tahu bahwa Ye Yunfei tidak akan memberinya kesempatan untuk memata-matai. Penjahat besar akhirnya pergi. Gadis kecil itu menghela nafas lega. Dia sudah mulai curiga bahwa tubuhku tidak berada di alam Changhuang, kata Ye Yunfei dengan lembut. Pada saat ini, di dalam faksi Ziwei, di puncak gunung Ye Yunfei, Su Fei, keluar, suara seorang wanita terdengar. Ji Yue ada di sini. Di gua kultivasi, Ye Yunfei sedang beristirahat dengan mata tertutup. Ketika dia mendengar suara ini, dia membuka matanya dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari gua kultivasi. Ada lebih dari selusin murid berdiri di luar, pemimpinnya adalah seorang wanita, menilai Ye Yunfei dengan cermat. Wanita ini sangat cantik, dia berpakaian putih, kulitnya sebening kristal seperti batu giok, wajahnya halus, dan setiap gerakannya memiliki temperamen berdebu. Ye Yunfei mengenali wanita ini, namanya Ji Yue, dia adalah salah satu dari 3 master paling kuat di antara murid inti. Dia sangat dicintai oleh manajemen senior Sekte Ziwei, dan dia memiliki prestise yang tinggi di antara murid Sekte Ziwei. Ketika dia mendengar bahwa seorang anak laki-laki dari luar benar-benar menjadi kakak laki-laki, dia sangat marah dan segera pergi ke kepala dan 6 tetua, tetapi kepala dan 6 tetua menghindari melihat mereka. Jadi dia bergegas mencari Ye Yunfei lagi. Kamu Su Fei, kan? Aku tidak setuju kamu menjadi kakak, tolong segera mengundurkan diri. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita bisa menjadi kakak dari Sekte Ziwei jika kamu mau menjadi kakak laki-laki? Ji Yue mengangkat alisnya terbalik, mengarahkan pandangannya pada Ye Yunfei, dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, segera mengundurkan diri. Dari posisi kakak senior, atau kami tidak akan membiarkanmu. Petik 2, mengikuti Ji Yue juga berteriak. Bersambung.